Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari, bro and sis, para sahabatku, pengurus, peserta, alumni Cap Alphonse. Hari ini kita akan berbagi melalui renungan singkat hari ini dari bacaan liturgi harian gereja. Injil hari ini dari Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Dan mari Bapak Ibu, saudara-saudari, bro and sis, sebelum kita merenungkan firman pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala sebentar, kita memohon bimbingan Roh Kudus supaya kita bisa menangkap apa yang kita baca pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena pada pagi hari ini Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan sebagian daripada firman. Bimbing hati dan pikiran kami pada pagi hari ini ya Bapa, supaya kami bisa menangkap firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa mengerti apa yang Kau mau, dan terutama kami bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan benar dan tulus. Sepenuhnya kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau yang akan mengajar, Engkau yang akan memberi penerangan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membaca dan mari kita merenungkan bersama-sama. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Ibu bapak semua, saudara-saudari, bro and sis, Injil hari ini menceritakan orang-orang Farisi mengkritik Yesus karena murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Mereka berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Bagi
orang-orang Yahudi, hari Sabat menurut hukum Taurat adalah suatu hari yang dikhususkan bagi Tuhan untuk beribadat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melarang orang-orang Yahudi melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Karena pada hari itu Tuhan menghendaki orang Yahudi beristirahat, beribadat kepadanya, mengucap syukur kepadanya. Karena orang-orang Farisi menganggap diri mereka lebih benar dalam menjalankan hukum Taurat, maka mereka merasa terusik ketika melihat murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya. Mereka menganggap tindakan murid-murid Yesus itu melanggar hukum Taurat, melanggar hari Sabat. Dan mereka langsung menghakimi ketika melihat murid-murid Yesus melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan. Mereka melihat orang lain bersalah dan hanya diri mereka yang benar. Namun Bapak Ibu, Yesus mengetahui ulah orang-orang Farisi itu. Yesus mengenal ulah orang-orang Farisi yang cenderung mengikutinya untuk mencari kesalahan yang dilakukannya. Karena itu Yesus berusaha menegur mereka yang menjalankan hukum Taurat tanpa hati yang dikuasai oleh kebenaran dan kasih. Kita lihat di dalam Injil kita, Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan mengutip kisah Daud dan tentaranya yang makan roti sajian yang dibawa oleh Ahimelek, seorang imam bait Allah. Roti sajian yang sebenarnya tidak boleh dimakan, hanya boleh dimakan oleh imam-imam, oleh Ahimelek diberikan kepada Daud dan tentaranya. Mengapa Ahimelek memberikan makanan itu, roti sajian itu kepada Daud dan tentaranya? Karena bagi Ahimelek, belas kasihan kepada orang yang memerlukan jauh lebih utama daripada seremoni ibadat. Karena itu Yesus membandingkan sikap orang Farisi dengan sikap Ahimelek itu. Yesus berusaha membongkar kepicikan pikiran mereka, di mana mereka lebih mementingkan seremoni di atas belas kasihan, lebih mementingkan kekudusan yang dilihat oleh orang. Sedangkan Imam Ahimelek mengutamakan belas kasih lebih utama dari segala seremoni ibadat. Tentu Yesus tidak ingin praktek hari Sabat merosot menjadi satu bentuk upacara ibadat belaka yang terus dipelihara oleh orang-orang Yahudi, namun mengorbankan kepentingan manusia. Karena itu Yesus mengatakan dengan tegas, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Yesus memberikan satu pengertian yang tegas bahwa dirinya berkuasa atas hari Sabat.
Dirinya berkuasa atas hukum dan aturan yang ada. Dirinya di atas hukum dan aturan yang ada. Dirinya sang cinta itu berada di atas hukum dan aturan. Lalu, pelajaran apa yang kita bisa petik dari renungan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kita jangan merasa diri kita lebih suci, lebih benar daripada orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, hukum atau aturan dibuat sebetulnya agar manusia dapat hidup dengan lebih teratur dan tertib, tetapi bukan untuk membebani manusia. Karena itu siapapun juga yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan hukum dan aturan harus melakukannya dengan penuh kasih. Dan yang terakhir, kita semua diajak untuk menjalankan peraturan hukum dengan hati yang dikuasai oleh kebenaran dan kasih. Tanpa kebenaran dan kasih, Bapak Ibu, hukum dan peraturan yang kita jalankan adalah omong kosong. Karena kita menjalankan menurut ego kita, menurut kepentingan kita, menurut apa yang kita mau. Orang Jawa bilang sakarpe dewe. Dan satu hal yang paling penting, Bapak Ibu, kalau kita mau menjalankan hukum dengan cinta kasih, kita harus bisa meruntuhkan ego kita. Dan yang bisa meruntuhkan ego kita hanyalah kasih yang sejati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk renungan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk renungan yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Supaya kami jangan merasa diri kami lebih suci daripada orang lain. Dan ketika kami menjalankan hukum dan peraturan, hendaknya kami menjalankannya di dalam kebenaran dan kasih. Kami harus menjalankannya tidak menurut kehendak kami sendiri, tetapi kami benar-benar menjalankannya dengan penuh kasih, sehingga banyak orang pun dapat mengalami, dapat memperoleh kasih-Mu melalui sikap dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang Kau berikan pada kami, dan terus dorong hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami bisa selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Mu, dan terlebih lagi kami bisa menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kebenaran dan dengan hati yang tulus. Bimbing kami Bapa sepanjang hari ini, supaya kami bisa mengerjakan seluruh pekerjaan kami, seluruh kegiatan kami, hanya untuk menyenangkan hati. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra